Hey guys, ini dia Lemonda Air Pro, kiriman dari TVC Mall, China. Mungkin ini smartwatch belum pernah didengar ya guys, termasuk tipe baru juga. Untuk harganya ini sekitar $19 di TVC Mall. Di Indo tipe smartwatch ini belum ada ya guys, bisa lihat link pembeliannya di deskripsi. Oke, sekarang kita lihat untuk packagingnya. Warnanya ini putih polos ya guys, cuma ada tulisan smartwatch. Oh ya, buat kamu yang suka dengan video-video saya, bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi seputar smartwatch terbaru dari saya. Di dalam kemasan kita lihat ini ada smartwatchnya, bentuknya kotak ya. Nanti kita lihat dulu yang lainnya. Ini ada kabel charger magnet 2 pin. Di bagian ininya terlihat kokoh ya guys, besar. Lalu ada user manual dalam 2 bahasa. Tulisannya cuma ini kecil-kecil banget ya guys. Dia memakai app-nya Glory Fit. Nanti kita lihat dan pairing. Untuk kapasitas baterainya di 200 mAh, tertulisnya bisa bertahan 10 sampai 15 hari guys. Selama pemakaian saya yang sudah 3 harian, baterainya ini baru turun 1 garis. Ya, seperti ini tampilan Lemonda Air Pro smartwatch. Ukuran layarnya ini 1,54 inch dengan resolusinya 240 x 240 pixel. Dia memakai CPU RK8762C. Bluetoothnya juga sudah yang terbaru nih guys, 5.0. Untuk touchscreen-nya sendiri menurut saya bagus ya guys, tidak terlalu lemot. Cuma tampilan UI-nya yang menurut saya biasa aja. Dia juga sudah mendukung bahasa Inggris, jadi mudah untuk digunakan nih guys. Di bagian setting ini kita bisa lihat ada brightness setting, on off, dan info smartwatch. Bagian material case-nya terlihat juga cukup solid guys, dari material alloy warna hitam. Di bagian back case dari material plastik. Di sini ada heart rate sensor dan pin charger magnet. Di bagian heart rate sensornya ini memakai 3 titik sensor ya guys, dan di pinggirnya ini ada seperti metal. Untuk sensornya terlihat berjalan dengan baik. Ketika jari saya jauhkan, dia otomatis off ya. Nanti kita coba dengan alat kesehatan. Oke, sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya guys. Ini ada temperatur suhu, ada pedometer data. Untuk heart rate data dia berjalan secara dinamis nih guys. Ada blood pressure, blood oxygen. Untuk di bagian training tersedia 21 fitur olahraga. Wadah, banyak bener ya guys. Ini saya tes tampilannya seperti ini, exercise-nya. Di sini juga ada waiter, message notification, and stopwatch. Ketika saya pakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, terlihat strapnya ini kepanjangan guys. Jadi agak longgar ya, karena lubangnya ini di bagian strap kurang. Cuma strap ini bisa diganti-ganti dengan model lainnya guys. Sangat mudah untuk membuka pasangnya. Untuk ukuran lebar strapnya sendiri 22 mm. Strapnya ini mirip dengan seri Evo W24 dan W46. Jadi kita bisa ganti-ganti ya. Untuk ukuran lebar case-nya sendiri 37,5 mm dengan tingginya 43,5 mm. Serta tebalnya ini cuma 10 mm. Lumayan tipis guys menurut saya nih. Raise to wake up-nya bagus, dia berjalan dengan baik, cukup responsif. Ketika layar redup, kita bisa aktifkannya dengan cuma tap aja ya di layarnya tanpa harus tekan tombol. Untuk beratnya sendiri, ini menurut saya cukup ringan nih guys, hanya 54,3 gram. Oke, sekarang kita download aplikasinya di Play Store. Namanya adalah Glory Fit. Setelah kita download, kita bisa login melalui verifikasi ke email. Di sini juga kita bisa pilih gender, berat badan, tanggal lahir, dan bulan. Setelah itu kita bisa setting langkah target harian kita. Kita pairing, pilih gelang. Ya, tampilan app-nya seperti ini ya. Di sini kita bisa aktifkan auto heart rate dan pengingat suhu tubuh. Tapi saran saya kalau mau irit baterai, mending dinonaktifin aja auto heart rate-nya ini guys. Untuk notifikasi telepon masuk, kita harus aktifkan pengingat panggilan. Di pengingat aplikasi cukup banyak juga nih guys yang bisa kita aktifkan. Seperti Instagram, YouTube, email, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, dan lain-lain. Dan di bagian ini ada tambahan aplikasi nih ya guys. Super lengkap banget. Jadi kita bisa nambahin aplikasi yang mau kita masukkan ke smartwatch. Raise to wake up-nya ini juga kita bisa aktifkan melalui aplikasi smartphone. Jadi tidak bisa melalui smartwatch-nya ya. Untuk pengaturan universal, ini fungsinya untuk mengaktifkan notifikasi SMS,
Screen timeoutnya ini bisa bertahan sampai 15 detik aja guys, tidak terlalu lama ya. Di bagian bahasa perangkat, ini mantap guys. Kita bisa pilih banyak sekali bahasa, ada bahasa Indonesia di sini, keren. Di tampilan menu awalnya seperti ini guys. Kita bisa lihat di bagian pojok kiri atas ada weather, perakiraan cuaca. Sayangnya Lemonda Air Pro ini tidak ada tambahan watch face di aplikasinya guys. Di smartwatch-nya juga hanya tersedia 5 pilihan watch face. Untuk tampilan notifikasi WhatsApp masuk seperti ini. Dia hanya bisa membaca pesan singkat ya, tidak bisa membaca banyak karakter. Untuk notifikasi telepon masuk seperti ini, hanya getar saja. Di bagian case-nya ini seperti ada tombol ya. Cuma ini hanya variasi aja guys. Dan yang terakhir, saya akan tes menggunakan alat kesehatan. Seperti ini hasilnya guys. Sebagai info tidak ada yang akurat 100% ya guys. Oke, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Lemonda Air Pro Smartwatch. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram saya @fredius. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy and see you next video.